Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Aku melihat wanita itu menatap Lin Tian dan berkata kepada Wang Jian, "Aku tidak apa-apa." Kemudian, wanita itu dan Lin Tian mulai saling menatap. Dan, mata ilahi, Lin Tian masih aktif. Ia menemukan ada fluktuasi kekuatan aneh dalam tubuh wanita itu. Aneh? Kekuatan apa itu? Kenapa bisa seaneh ini? Ketika Lin Tian menemukan bahwa kekuatan itu kadang kuat dan kadang lemah, hatinya mulai bertanya-tanya. Sudah cukup lihatnya? Wanita itu melotot, dan Lin Tian berkata, "Aku tidak melihatmu." "Tidak melihatku? Lalu melihat apa?" Wanita itu terlihat agak kesal, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, "Kekuatan dalam tubuhmu." Wanita itu terkejut dalam hati. Apakah dia bisa melihat kekuatan dalam roh kuku? Kadang lemah, kadang kuat. Itu bukan kekuatanmu, kan? Tanya Lin Tian dengan heran, tetapi wanita itu menjawab, "Kenapa aku harus memberitahumu?" "Tidak apa-apa, tunggu saja, nanti juga kamu akan memberitahunya." Lin Tian menatapnya dan berkata, tetapi wanita itu tidak menyangka suara Lin Tian begitu percaya diri, dan tersenyum, "Kamu tahu kekuatanku yang sebenarnya? 4 bintang Buddha, tapi ada kekuatan dalam tubuhmu. Saat sedang kuat, bisa mencapai 6 bintang. Tidak, bahkan 7 bintang kekuatan Buddha," kata Lin Tian setelah mengamati sejenak. "Kamu harus tahu kalau aku sangat menakutkan," kata wanita itu dengan bangga. "Mau kamu 4 bintang atau 7 bintang, itu tidak ada pengaruhnya padaku," kata Lin Tian dengan santai. Ini membuat wanita itu marah dan menatap Lin Tian. "Jadi kamu benar-benar tidak takut mati?" Lin Tian tidak menjawab. Sebaliknya, bayangan-bayangan bermunculan dan rantai-rantai bersiap menyerang. Wang Jian terkejut dan cepat memperingatkan wanita itu, "Utusan hitam, hati-hati. Tidak ada yang perlu ditakutkan," kata wanita itu dengan percaya diri, dan rantai-rantai itu terbang satu persatu, mencoba menangkap wanita itu. Menggunakan kekuatan yang tiba-tiba berubah dalam tubuhnya, wanita itu langsung menghancurkan rantai-rantai Lin Tian. Menarik juga, Lin Tian tertawa, tetapi wanita itu dengan bangga berkata, "Bagaimana? Tidak puas? Coba yang ini." Lin Tian memanggil kekuatan iblisnya dan menyerang satu persatu. Kekuatan dalam tubuh wanita itu langsung meledak. Meskipun terkena serangan dari kekosongan, dia tetap baik-baik saja. Lin Tian terkejut melihatnya. "Kena seperti itu masih tidak apa-apa? Kamu tahu julukanku?" tanya wanita itu dengan bangga. "Tidak tertarik. Julukanku adalah Wu Jingang. Meskipun aku wanita, namanya sangat simpel. Orang biasa tidak bisa menyentuhku," kata wanita itu memuji diri sendiri. Tapi Lin Tian tertawa. "King Kong? Ya, kenapa? Keren kan? Atau kamu mau ganti jadi kura-kura? Lebih galak, kan?" Perkataan Lin Tian membuat Wang Jian tertawa terbahak-bahak, tapi wanita itu kesal. "Apa yang kamu tertawakan?" Wang Jian langsung menutup mulut dan tidak berani bicara lagi. Tetapi wanita itu menatap Lin Tian dengan marah. "Anak kecil, aku bilang padamu, kalau terus seperti ini kamu akan mati dengan menyedihkan." "Oh ya? Aku ingin lihat seberapa hebatmu," kata Lin Tian sambil tetap berdiri di tempat, siap membiarkan wanita itu menyerang. Wanita itu hanya ingin melampiaskan kekesalan, jadi dia melancarkan berbagai serangan, tapi semuanya tidak berdampak pada Lin Tian. Wang Jian yang berada di samping sampai terpaku. Sedangkan wanita itu menarik napas dan mengumpat dalam hati, "Kenapa aku bisa ketemu orang aneh seperti ini?" "Kamu masih di sini?" tanya Lin Tian. Dan wanita itu mendengus, "Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu masuk daftar buronan aliansi jiwa surgawi kami." "Lalu kenapa?" Lin Tian tak peduli, tetapi wanita itu berkata, "Tunggu saja, aku akan cari cara menghabisimu." Setelah mengatakan itu, kilatan cahaya merah muncul. Wanita itu dan Wang Jian menghilang. Lin Tian melihat sekeliling dan tidak menemukan siapa-siapa. Lalu tersenyum pahit, "Sudah kirim aku ke sini, tapi tidak kirim balik?" Setelah menghela napas sejenak, Lin Tian menenangkan hatinya dan kembali ke kota. Sementara itu, wanita itu berdiri di puncak gunung, dan Wang Jian bertanya, "Utusan Wu, apakah kita perlu mencari lebih banyak orang?" "Tidak, misi kali ini saja sudah cukup sulit. Kalau pihak aliansi tahu aku bahkan tidak bisa menangani satu orang dari alam emas, aku mana berani muncul lagi?"
wanita itu langsung menolak. Wang Jian yang mendengarnya khawatir, jadi apa rencananya? Jika keras tidak bisa, maka pakai cara halus, kata wanita itu dengan kesal, dan Wang Jian curiga, jangan-jangan kamu mau mengorbankan diri? Pergi sana, kamu mikir apa? Wanita itu melotot, tapi Wang Jian buru-buru berkata, maafkan aku, utusan hitam. Aku akan masuk kota, tapi kali ini akan memakai teknik ilusi paling umum dari aliansi kita. Nanti dia tidak akan tahu kalau aku sudah dekat dengannya. Lalu, Wang Jian masih bingung, dan wanita itu dengan bangga berkata, kalau aku sudah dekat dan akrab dengannya, baru aku serang. Sepertinya susah, ya? Wang Jian merasa rencana ini terlalu naif, tapi wanita itu tersenyum. Tidak sulit, yang penting aku bisa dekat dengannya dan dapat kepercayaannya. Tapi, Wang Jian merasa wanita itu sedang cari masalah, tapi wanita itu sudah bulat tekad, dan berkata pada Wang Jian, mulai sekarang, tanpa izinku, tak seorang pun dari aliansi boleh mendekatinya. Jangan sampai menggagalkan rencanaku. Baik, utusan Wu. Wang Jian menjawab, dan wanita itu langsung melompat pergi. Sementara Wang Jian bergumam, apa ini benar-benar akan berhasil? Kini Lin Tian telah kembali ke kota dan terus berjalan-jalan di kota aneh itu, memikirkan Nangong Sui. Setelah berjalan cukup lama, muncul seorang wanita yang tersenyum padanya. Mau belanja, anak muda? Belanja? Lin Tian menatapnya dan merasa belum pernah melihat wanita ini, tapi kemunculannya membuatnya curiga. Maka Lin Tian mengaktifkan mata ajaibnya dan tersenyum pahit. Wanita itu tidak tahu bahwa Lin Tian sudah melihat jati dirinya, dan berkata sambil tersenyum, anak muda, aku punya banyak barang bagus di sini. Tapi Lin Tian menanggapinya dengan tawa, siapa namamu? Aku. Namaku Lan Xin. Kamu juga boleh memanggilku Xiaolan, jawab wanita itu sambil tersenyum. Lin Tian ingin tahu apa maksud tersembunyinya. Jadi ia pura-pura tidak tahu dan bertanya, apa saja yang kamu punya? Banyak. Seperti berbagai macam batu langka dari dunia roh, jawab wanita itu, mencoba menarik perhatian Lin Tian. Lin Tian ikut bermain dan tertawa, tidak banyak ya, semuanya satu kotak 100 batu jiwa langit. Batu jiwa langit? Ya, punya, tanya wanita itu. Kalau tidak punya, bisa utang dulu. Lin Tian pura-pura bingung, yang ini, aku benar-benar tidak punya. Kalau begitu, utang saja, tawar wanita itu sambil tersenyum manis. Lin Tian tetap berpura-pura canggung, dan wanita itu mengira Lin Tian hanya pemuda biasa, lalu mendekat dan berkata, aku paling suka berteman. Kalau kamu suka barang-barangku, aku kasih gratis saja. Ah, gratis? Lin Tian pura-pura terkejut, tapi dalam hati tertawa, tidak ada wanita sebodoh ini. Tapi mungkin orang lain memang tak bisa melihatnya. Wanita itu berkedip, menatap Lin Tian dan bertanya, bagaimana? Lupakan saja, tidak mungkin ada rezeki jatuh dari langit. Kurasa lebih baik kamu simpan sendiri. Aku tak ingin berutang pada orang lain, kata Lin Tian, berpura-pura bodoh. Setelah itu, Lin Tian berjalan pergi, tetapi wanita itu tampak panik. Benarkah? Apapun yang kamu mau, akan kuberikan, katanya tergesa-gesa. Lin Tian tidak menggubris dan terus berjalan. Akhirnya, ia sampai di sebuah kedai teh dan duduk. Sementara wanita itu duduk di sampingnya dan bertanya, kamu benar-benar tidak mau? Aku bilang, Nona, di kota ini banyak orang, kenapa kamu hanya membuntutiku? Tanya Lin Tian sambil tersenyum lembut. Wanita itu tercengang dan berkata, aku merasa kamu lebih cocok diajak bicara. Oh ya? Atau kamu sedang ingin menjebakku? Lin Tian tertawa tipis. Wanita itu berpura-pura bodoh, aku? Mana mungkin aku menjebakmu? Kamu yakin? Lin Tian tersenyum padanya, dan wanita itu mengangguk cepat. Yakin? Aku tidak menjebakmu. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian tersenyum dan bertanya, baiklah, kamu punya senjata sihir yang bisa melacak orang? Melacak orang? Mungkin aku tidak punya, tapi aku kenal banyak orang. Kalau kamu ingin melacak seseorang, beritahu aku. Aku akan bantu mencarinya. Oh, serius? Iya, wanita itu mengangguk semangat. Lin Tian tersenyum dan berkata, baik, bantu aku cari seseorang. Katakan, siapa? Tanya wanita itu penuh semangat, dalam hatinya berkata, akhirnya dia termakan juga. Lin Tian tersenyum, lalu menceritakan ciri-ciri Tian Feng dan tempat terakhir ia terlihat. Tolong bantu aku mencarinya. Baik. Nanti kalau sudah kutemukan, akan kukabari, katanya, lalu berbalik dan pergi.
Lin Tian tersenyum kecut, kenapa bisa ada wanita sebodoh ini di aliansi jiwa langit? Wanita itu, yang tidak tahu bahwa identitasnya telah terbongkar oleh Lin Tian, kembali ke kota dengan gembira dan menemui Wang Jian yang sedang menunggu. Begitu melihat wanita itu, Wang Jian langsung berkata hormat, "Utusan Wu." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Seharusnya tidak susah untuk menemukan orang ini." Mencari orang? Setelah menjelaskan maksudnya, wanita itu tersenyum, "Begitu aku temukan orang ini, aku akan buat perangkap untuk anak itu." Tapi kudengar orang itu menghilang di kediaman keluarga Yuan, bahkan mereka pun tak bisa menemukannya. "Kamu yakin bisa menemukannya?" Wang Jian tampak ragu. Wanita itu menatapnya sebal, "Kita ini aliansi jiwa langit, masa cari satu orang saja tidak bisa?" "Baik, utusan Wu. Akan segera kuatur," jawab Wang Jian, lalu pergi. Wanita itu mendengus, "Setelah kutemukan dia, baru aku akan urus kamu, anak kecil." Sementara itu, Lin Tian masih menunggu di kedai teh, penasaran kejutan apa yang akan diberikan wanita bodoh itu. Sehari kemudian, Wang Jian menemui wanita itu. "Utusan Wu, kami mendapat kabar." "Katakan." "Menurut laporan pengintai kita, orang itu kemarin keluar dari kediaman keluarga Yuan sendirian, lalu pergi ke arah timur hingga ke sebuah kuil tua, lalu menghilang." "Sendirian? Yakin?" Wang Jian mengeluarkan lempeng kayu, "Ini gambarannya." Wanita itu melihatnya dan senang. "Bagus, dengan ini akan mudah." "Lalu apa rencananya?" "Kamu, kirim orang untuk bersembunyi di sekitar kuil itu. Undang juga para ahli formasi dan master pengunci jiwa terbaik. Semua kekuatan harus dikerahkan, mengerti?" "Baik, tapi butuh waktu," kata Wang Jian. Wanita itu tersenyum, 5 jam cukup. "Aku akan perlahan membawanya ke sana, oke?" Wang Jian mengangguk dan pergi. Wanita itu tersenyum puas, "Anak itu, bersiaplah." Kemudian, wanita itu pergi ke kedai teh tempat Lin Tian masih duduk. Saat melihatnya, Lin Tian tersenyum, "Ada kabar?" "Ada," wanita itu mengangguk, dan Lin Tian langsung penasaran. "Oh, di mana?" Awalnya Lin Tian mengira wanita itu ingin menipunya, jadi dia bertanya dengan santai. Wanita itu mengeluarkan lempeng kayu dan berkata, "Lihat ini." Lin Tian pura-pura membaca. Saat melihat Tian Feng keluar dari rumah keluarga Yuan, ia mengernyit, "Kenapa dia sendirian?" "Gimana? Cepat, kan?" Wanita itu bangga. "Kamu yakin ini asli?" "Tentu saja, masa palsu?" Lin Tian terus melihat, tapi setelah keluar dari kota, gambarnya hilang. Ini membuatnya curiga, kemana dia pergi? "Ke kuil tua di timur kota." "Kuil tua?" Lin Tian bertanya curiga. Wanita itu mengangguk yakin. "Ya, dari informasi terpercaya, dia pergi ke sana." Lin Tian pun berdiri, bersiap pergi ke kuil itu. Wanita itu berkata, "Aku tahu jalannya, aku antarkan." Lin Tian tidak berkata apa-apa, tapi tetap mengikutinya. Wanita itu berjalan sangat lambat, hingga Lin Tian bertanya, "Bisa lebih cepat?" "Tidak bisa, aku harus memastikan jalannya. Ini jalan yang rumit." Lin Tian langsung tahu wanita itu sedang sengaja mengulur waktu dan bertanya, "Kuil tua ini bukan karanganmu, kan?" "Karangan? Mana mungkin? Kenapa kamu hanya punya gambaran saat masih di kota, tapi tidak saat di luar kota?" "Karena aku hanya punya info di dalam kota. Di luar kota, tak ada yang mengawasinya." "Oh ya? Tapi kenapa kamu bisa tahu dia pergi ke kuil tua?" Aku dengar dari orang yang lewat." "Orang yang lewat?" "Iya, orang yang lewat." Lin Tian tak menjawab, hanya terus mengikutinya. Wanita itu menghela napas lega dan terus memandu hingga 5 jam kemudian, mereka tiba di kaki gunung. Di sana, terdapat sebuah kuil tua. Begitu sampai, Lin Tian bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang besar. Ia pun membuka mata dewa dan mulai memeriksa satu persatu. Ia melihat formasi di sekitar kuil, dan banyak orang tersembunyi di dalamnya, termasuk Wang Jian. Wanita itu tak tahu bahwa Lin Tian bisa melihat semuanya, dan dengan senyum manis berkata, "Lihat, ini tempatnya. Kamu yakin dia pernah ke sini?" "Ya, aku yakin," kata wanita itu mantap. Namun Lin Tian berkata, "Kamu yakin ini bukan jebakanmu?" "Apa maksudmu?" "Jebakan apaan?" Wanita itu berpura-pura bingung. Lin Tian tertawa. "Nona, bukankah kamu utusan dari aliansi jiwa langit?" "Kamu?" Wanita itu kaget, menatap Lin Tian dengan penuh keterkejutan. "Apa aku ini?" Lin Tian tertawa sambil melihat menembus formasi di kuil tua itu. Wanita itu langsung mundur ke samping dan berjaga-jaga terhadap Lin Tian.
Bagaimana kau tahu siapa aku sebenarnya? Kemarin, saat kau datang ke kota untuk menjual barang-barangku, kata Lin Tian sambil tertawa padanya. Tapi wanita itu tidak percaya, aku menyamar dengan sangat baik. Apa kau benar-benar bisa mengenaliku? Lin Tian tersenyum dan berkata, apa kau tidak merasa aneh? Kau berubah menjadi seseorang yang tidak kukenal, lalu tiba-tiba berkata ingin menjual barang-barangku, dan pada akhirnya bilang, berikan saja padaku. Aku, wanita itu langsung merasa malu, lalu kembali ke wujud aslinya dan menatap Lin Tian sambil bertanya, jadi kau tahu, lalu membiarkanku membantumu mencari seseorang? Menurutku aliansimu memiliki banyak orang dan tentunya juga punya metode penyelidikan sendiri. Dan ternyata benar, kalian menemukan beberapa petunjuk, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Wanita itu terlihat sangat kesal saat menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Lin Tian. Orang yang kau cari memang datang ke kuil tua ini, tinggal lihat saja apakah kau berani masuk ke dalam. Setelah berkata demikian, dia melompat masuk ke dalam kuil tua dan menghilang dari pandangan Lin Tian, yang hanya tersenyum. Apa maksudmu ini? Menyuruhku masuk? Di dalam formasi, wanita itu berkata, aku tidak menipumu. Kau sudah berusaha keras mendekatiku hanya untuk menjebakku, bukan? Aku memang ingin menjebakmu, tapi orang yang kau cari memang benar datang ke kuil tua ini. Kalau tidak percaya, cari saja sendiri, pasti ada jejak yang ditinggalkannya. Mendengar itu, Lin Tian mengaktifkan teknik mata ilahi dan mengamati tanah sekitarnya. Benar saja, ia melihat jejak Tian Feng. Sepertinya dia memang datang ke sini, gumam Lin Tian, lalu mulai berjalan mengikuti jejak itu. Wanita itu di dalam formasi terlihat sangat gembira, dan Wang Jian berkata penuh semangat, kapan kita mulai, utusanmu? Begitu dia masuk, dia tidak akan bisa keluar, jawab wanita itu bahagia. Setelah beberapa saat, Lin Tian akhirnya memasuki formasi dan terus mengikuti jejak itu. Wanita itu melayang di udara dan berkata dengan senyum penuh kemenangan, masuklah, dan jangan harap bisa keluar. Formasi pun langsung aktif, dan belenggu-belenggu muncul untuk mengunci roh Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak peduli, cuma dengan formasi ini mau mengikatku? Formasi ini bahkan bisa menjebak Dewa Bintang 5, kata wanita itu penuh keyakinan. Namun Lin Tian menyebarkan bayangannya ke seluruh arah dan menyerang titik-titik formasi. Dalam sekejap, formasi pun hancur. Wanita itu terkejut, bagaimana mungkin ini terjadi? Lin Tian lalu menatap mereka dan berkata, kalian semua ingin mati? Para penjaga langsung bersembunyi di balik wanita itu. Wang Jian panik, utusan Wu, dia berhasil menghancurkan formasinya. Tak perlu takut, wanita itu mencoba menyemangati mereka, tapi jelas wajahnya menunjukkan kekesalan. Lin Tian lalu melanjutkan pencariannya, berkata, karena kau sudah membantuku, aku bisa ampuni nyawamu. Tapi lain kali, jangan harap. Beberapa orang terkejut, anak ini gila. Berani mengancam kita? Bahkan beberapa orang langsung mengadu ke wanita itu, utusan Wu, kau harus membunuhnya. Wanita itu pun ingin, tapi kekuatan Lin Tian terlalu besar, bahkan ia tidak bisa menekannya walaupun dia adalah Dewa Bintang 4. Namun Lin Tian tidak ingin melukai siapapun dan melanjutkan pencariannya. Wanita itu akhirnya berkata, kalian semua mundur, aku saja yang hadapi dia. Wang Jian ragu, utusan Wu, kau yakin bisa sendiri? Tentu saja, jawab wanita itu percaya diri, dan Wang Jian lalu pergi membawa orang-orangnya. Wanita itu kemudian mengikuti Lin Tian. Lin Tian pun berkata, kali ini aku ampuni, tapi ingat lain kali tidak akan. Mereka sudah pergi, tinggal aku saja, kata wanita itu, tapi Lin Tian bertanya dingin, kau tidak kabur? Kabur? Kenapa harus kabur? Kau kira aku tidak akan menyerangmu? Lin Tian tiba-tiba berhenti dan menatapnya tajam. Tapi wanita itu hanya tertawa kecil, aku utusan aliansi jiwa langit. Mudah saja mengejar siapapun. Lin Tian tersenyum, kau mau memanfaatkan kekuasaan untuk memaksaku tunduk? Benar, selama kau menyerah, aku akan membantumu mencari orang itu, kata wanita itu dengan bangga. Tunduk? Itu mustahil. Kau? Wanita itu sangat marah, namun Lin Tian berkata, jangan ganggu aku lagi. Ia terus mengikuti jejak itu. Wanita itu terus mengoceh dan mengikutinya. Setelah cukup lama, Lin Tian tiba-tiba menyebar bayangan dan menyerang wanita itu satu persatu. Wanita itu terkejut, apa yang kau lakukan? Kau ganggu aku lagi, aku tidak akan ampuni.
Lin Tian lalu mencoba menangkapnya, tapi tubuh wanita itu memancarkan cahaya merah yang menghancurkan belenggunya. Dia melompat mundur dan berkata, "Kau pikir bisa menahanku? Kau cukup kuat juga," kata Lin Tian. Wanita itu bangga, "Sekarang kau tahu siapa aku, sebaiknya kau ikut aku ke markas aliansi." Lin Tian hanya menatapnya, lalu membalikkan badan dan tidak peduli. Wanita itu tetap mengganggu sampai Lin Tian tiba di sebuah ruang rahasia di dalam kuil tua. Di sana, Lin Tian menemukan formasi teleportasi yang telah hancur. "Ada formasi teleportasi," kata Lin Tian dengan wajah serius. Wanita itu tersenyum, "Kelihatannya kau tidak akan menemukan orang itu." Lin Tian memeriksa formasi tersebut, ternyata memang rusak total dan tidak bisa diperbaiki. "Apa dia dihancurkan karena terpaksa atau dengan sengaja?" gumam Lin Tian. Wanita itu lalu berkata, "Kekuatan aliansi kami tersebar di seluruh dunia. Kalau kau ingin menemukannya, dengarkan aku saja." Tapi Lin Tian berbalik dan keluar dari kuil tua. Wanita itu masih mengejarnya. "Bagaimana? Punya rencana sekarang? Kecuali aku ingin menghancurkan aliansimu, tidak akan pernah aku ikut ke sana. Kalau aku sampai pergi, itu hanya akan jadi mimpi buruk," jawab Lin Tian. "Kau akan memohon padaku suatu hari nanti," ancam wanita itu. "Mimpi saja lebih baik," jawab Lin Tian, lalu berjalan kembali ke kota. Namun wanita itu masih tidak menyerah. "Kalau kau tidak ikut aku akan kirim orang untuk menangkap teman-temanmu. Saat itu kau pasti akan ikut kami ke aliansi. Kalau kau berani menyentuh mereka, aku akan hancurkan aliansimu sampai ke akarnya," jawab Lin Tian dengan dingin. Wanita itu terdiam karena sikap Lin Tian, dan Lin Tian menertawakannya sambil berkata, "Aku khawatir tidak bisa menemukan orang itu." Setelah itu, Lin Tian pergi, dan wanita itu tampak kesal. Aku tidak akan kalah darimu." Kemudian, wanita itu mengambil jalan lain dan bertemu Wang Jian dan yang lainnya di sebuah hutan. Wang Jian bertanya, "Bagaimana, utusanmu? Apakah kau berhasil menangkapnya?" "Dia licin seperti belut, tidak bisa ditangkap," jawab wanita itu dengan marah karena merasa dikalahkan. Wang Jian ragu-ragu, "Apakah perlu kita laporkan ke aliansi?" "Biar aliansi kirim orang. Kalau aku saja tidak bisa menyelesaikannya, kirim lebih banyak orang pun percuma," kata wanita itu, namun dalam hati mengumpat, "Kalau mereka tahu aku bahkan tak mampu menangani seseorang di tahap negara emas, bukankah itu mempermalukanku?" Memikirkan hal itu membuatnya enggan meminta bantuan orang lain. Wang Jian tampak khawatir, "Tapi kalau begini terus, kita tak akan pernah bisa menangkap bocah itu." "Tenang saja, aku punya rencana," ucap wanita itu dengan percaya diri, meskipun dalam hati dia menggerutu, "Aku pasti akan membuatnya kapok." Melihat wanita itu sangat percaya diri, Wang Jian sedikit lega. "Kalau begitu, utusan Wu, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Serahkan saja padaku. Kalian jangan ikut campur dulu. Kalau aku butuh bantuan, baru kupanggil." Wanita itu menatap mereka tajam, khawatir mereka membocorkan masalah ini. "Baik, utusan Wu," jawab Wang Jian, dan wanita itu pun pergi dengan percaya diri. Setelah Lin Tian kembali ke kota, ia kembali ke kedai teh di dekat gerbang kota dan menyeruput tehnya sambil bergumam, semoga pemilik toko kelontong itu bisa menemukan petunjuk. Tiba-tiba, wanita itu muncul lagi dan duduk di sebelahnya. "Sedih sekali ya," katanya. Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat Lin Tian masih bisa tersenyum, wanita itu bertanya, "Kau tidak menemukan siapa-siapa, tapi masih bisa tertawa? Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu?" "Benar juga. Tapi kalau kamu gagal menemukannya, aku malah senang," katanya senang. Namun Lin Tian berkata, "Kalau aku gagal, aku akan menggunakan aliansimu untuk membantuku." "Menggunakan? Bocah, kau pikir aliansi kami itu apa? Bisa seenaknya dimanfaatkan?" Wanita itu langsung tersinggung. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu sendiri yang mempersilahkan aku memanfaatkanmu? Itu cuma kecelakaan." Wanita itu mendadak muram saat mengingat dirinya pernah dipermainkan oleh Lin Tian. Tapi Lin Tian tertawa, "Terima kasih sudah memberitahuku bahwa dia meninggalkan rumah keluarga Yuan dan pergi ke kuil tua itu sendirian." "Terima kasih?" "Ya, karena aku semula mengira dia diculik." Lin Tian tertawa geli. Wanita itu langsung kesal, "Seandainya tahu, aku tidak akan membantumu." Lin Tian hanya tertawa dan tidak menanggapi, membuat wanita itu makin marah. "Tunggu saja. Akan kubalas."
Kau mau balas aku? Hanya kau? Lin Tian memandangnya dengan sinis, membuat wanita itu hampir melotot. Lin Tian tak menggubrisnya dan kembali menatap jalanan di luar kedai teh, melihat lalu lalang orang. Tunggu saja, aku pasti akan mengalahkanmu, gerutu wanita itu. Namun saat itu, Yuan Yun dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Wu Huoyan melihat Lin Tian duduk santai bersama seorang wanita, lalu berseru, "Oh, pantas kamu ingin menyendiri, ternyata lagi kencan sama cewek." Beberapa orang di kelompok Yuan Yun saling melirik, dan Wu Lanxin langsung berkata ketus, "Siapa suruh dia?" Lalu pergi dengan kesal. Wu Huoyan menatap Lin Tian penasaran, "Siapa sih dia? Kok galak banget?" "Mirip kamu," jawab Lin Tian. Wu Huoyan bingung, maksudnya orang seperti aku gimana? Dia ingin aku mati, dan dia adalah seorang utusan aliansi roh. Begitu mendengar kata utusan, wajah Yuan Yun langsung berubah. Apa? Utusan? Wu Huoyan penasaran, utusan itu hebat, ya? Yuan Yun menjelaskan, aliansi langit dan jiwa memiliki cabang di setiap kota. Kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan, mereka akan mengirim para utusan dari pusat. Dan para utusan itu, kekuatannya minimal setara dewa bintang 4 atau 5. Itu cukup menakutkan, gumam Wu Huoyan. Namun Lin Tian menoleh dan bertanya, "Kenapa kalian ke sini?" Yuan Yun menjawab, "Kakek sudah mengirim kabar." "Kabar?" Lin Tian langsung berdiri, dan Yuan Yun berkata, "Ayo, kakek menunggu kita di toko kelontong." Mereka segera menuju toko kelontong, sementara Wu Lanxin diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Apa mereka semua satu kelompok? Setibanya di toko kelontong, si kakek melihat mereka dan berkata, "Kalian sudah datang? Kau sudah dapat kabarnya?" tanya Lin Tian langsung. Si kakek mengangguk, "Ada kabar, tapi kalau kalian ingin menemuinya, sepertinya akan agak sulit." "Apa maksudnya?" tanya Lin Tian bingung. Yuan Yun juga heran, "Kakek, tolong jelaskan saja." "Dia berada di Holy Spirit," jawab si kakek. "Holy Spirit?" Yuan Yun terkejut. Wu Huoyan penasaran, apa itu Holy Spirit? Holy Spirit, atau Roh Kudus, adalah salah satu dari 3 sekte besar di dunia langit dan jiwa, setara dengan aliansi, tapi jauh lebih misterius. Banyak dari mereka hidup menyamar di kota, dan kita bahkan tidak tahu siapa yang tergabung di dalamnya. Berarti mereka sangat sulit ditemukan? Ya, tidak ada yang tahu di mana markas mereka. Si kakek mengangguk, "Itu saja yang bisa aku sampaikan. Sisanya, terserah kalian." "Terima kasih," kata Lin Tian. "Sama-sama. Aku sudah berjanji kepadanya," ujar si kakek sambil menatap Lin Tian dan menambahkan, "barang yang aku berikan mungkin akan berguna di masa depan." Lin Tian heran akan kegunaan batu kecil itu, tapi tetap membalas sopan, "Terima kasih. Kau pantas menerimanya." Setelah berkata begitu, si kakek menghilang. Lin Tian lalu berjalan keluar dari toko kecil itu. "Lalu sekarang bagaimana?" tanya Yuan Yun, bingung. Tian Bei dan Tian Cheng juga tampak kecewa. Mereka tahu mencari Holy Spirit itu hampir mustahil. Lin Tian menatap Yuan Yun dan berkata, "Sisanya, kita usahakan sendiri." "Tapi, bagaimana cara menemukannya?" Wu Huoyan juga bingung, "Apa kamu punya rencana?" Lin Tian melirik ke arah wanita di kejauhan dan tersenyum. Dia pasti tahu. "Dia?" Wu Huoyan melihat ke arah yang dimaksud, dan Yuan Yun menatap wanita itu dengan aneh. "Maksudmu utusan dari aliansi jiwa surga?" "Ya, biar aku saja." "Kalian bisa kembali dulu," kata Lin Tian. Dia tahu bahwa saat ini tidak perlu melibatkan Yuan Yun. Yuan Yun ragu sejenak lalu berkata, "Aku pinjamkan kandang ini padamu, mungkin bisa membantumu." "Burung jiwa arwah?" tanya Lin Tian, dan Yuan Yun terkejut. "Kau tahu?" "Aku bisa melihatnya," jawab Lin Tian, tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Beberapa orang di sekitar mereka, termasuk Wu Huoyan, terkejut saat mendengar istilah burung jiwa arwah. Yuan Yun hanya bisa mengaguminya dan berkata, "Benar, itu memang burung jiwa arwah. Tapi susah dikendalikan." "Serahkan padaku, aku akan menjinakkannya," ucap Lin Tian. Dia pun mengirimkan kekuatannya ke dalam kandang. Seketika, seekor jalak dengan rupa aneh muncul di dalam kandang kosong itu, matanya merah menyala, auranya sangat menakutkan. Tapi Lin Tian mengeluarkan kuasnya dan mengikat burung itu dengan rantai.
Burung itu berontak sambil mengeluarkan suara aneh. Yuan Yun agak khawatir. Ini. Tak apa, aku sudah menjinakkannya, kata Lin Tian sambil terus menambah tekanannya sampai akhirnya burung itu menyerah dan menjalin kontrak dengannya. Lin Tian tersenyum, sudah, lepaskan. Yuan Yun penasaran, membuka kandangnya, dan burung itu menjadi transparan kembali lalu hinggap di bahu Lin Tian. Yuan Yun tak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakan kehadirannya di sekitar Lin Tian. Ia tersenyum, memang sudah jodohmu, jadi aku serahkan padamu. Bagaimana kau mendapatkannya? Tanya Lin Tian. Ayahku yang memberikannya, jawab Yuan Yun. Lin Tian mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, nanti kalau ada kesempatan, aku kembalikan. Tidak usah, toh dia tak mau nurut padaku. Yuan Yun tersenyum canggung. Lin Tian pun berkata, kalau begitu, pergilah dulu. Yuan Yun mengangguk lalu pergi. Tian Cheng pun bertanya pada Lin Tian, Lindi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku akan bicara dengan wanita itu dulu, kata Lin Tian dan berjalan ke arah Wulanxin. Melihat Lin Tian datang, Wulanxin langsung masuk ke sebuah gang kecil, mengira Lin Tian tak bisa menemukannya. Tapi tiba-tiba Lin Tian muncul dari sisi lain gang. Nona Wu, mari kita bicara. Bicara apa? Sahut Wulanxin dengan kesal. Tapi Lin Tian tersenyum, tak mau bicara, tapi kau mengikuti kami? Kebetulan sarah saja, elaknya. Begitu ya? Lin Tian menatap Wulanxin tak berkedip sampai Wu Huoyan datang dan berkata, Nona, kau juga benci dia? Maksudmu? Aku juga benci dia. Ayo kita kerja sama lawan dia. Wu Huoyan tertawa. Tapi Wulanxin menatap Wu Huoyan seperti menatap orang gila, kau itu jelas satu kelompok dengannya. Masih mau kerja sama lawan dia? Serius? Aku benar-benar ingin menjatuhkannya, tapi belum ada kesempatan. Kalau kau bantu, pasti kita bisa, ucap Wu Huoyan sungguh-sungguh. Tian Cheng mengernyit, Wu Huoyan, kamu ini? Aku cuma cari cara buat ngajarin si sombong itu pelajaran, ujar Wu Huoyan sambil tersenyum. Tian Cheng dan Tian Bei hanya bisa terdiam. Wulanxin tak bodoh, dia memandang Wu Huoyan sinis, simpen sandiwaramu, aku nggak percaya. Aku serius. Kalau nggak percaya, tanya dia, tiap hari aku lawan dia, kata Wu Huoyan. Wulanxin hanya mendelik, kalian itu satu kelompok. Tapi kemudian Lin Tian berkata pada burung arwah transparan di bahunya, nanti aku tanya dia, kau lihat saja apa yang dia pikirkan. Burung itu mengangguk, lalu mengamati Wulanxin. Lin Tian pun bertanya, ajaran jiwa suci itu, di mana tempatnya? Wulanxin menunduk, memangnya aku kenal kau? Kenapa harus kasih tahu? Oh, berarti kau tahu di mana tempat itu? Pancing Lin Tian. Siapa bilang aku gak tahu? Kalau begitu, bilang saja. Aku gak mau, sahut Wulanxin. Tapi dalam hatinya, ia memikirkan soal ajaran jiwa suci. Lin Tian tersenyum, terima kasih sudah memberitahu. Apa? Siapa yang bilang ke kamu? Wulanxin bingung. Wu Huoyan menepuk dahinya, kau sudah ketipu. Ketipu? Wulanxin bingung. Wu Huoyan menjelaskan, dia punya burung arwah di bahunya. Sekarang transparan, tapi bisa tahu apa yang kau pikirkan. Wulanxin terkejut, menatap Lin Tian, kau jebak aku buat mikir soal itu? Iya, jawab Lin Tian santai. Lalu ia berkata pada Tian Cheng dan Tian Bei, ayo kita pergi. Wulanxin menggertakkan giginya, dasar bajingan kecil. Wu Huoyan hanya tertawa, aku bilang juga kerja sama denganku, gak bakal rugi. Kalian itu sekongkol, bentak Wulanxin, tapi Lin Tian tak peduli dan pergi ke kota untuk menggunakan transmission matrix, matriks transmisi. Matriks transmisi itu umum, tapi setiap pemakaian butuh batu jiwa surga, Tian Hun Stone. Melihat Lin Tian dan yang lain datang, Wulanxin mengejek, kalian mau pergi lewat matriks transmisi? Itu mahal loh. Lin Tian tak punya batu jiwa surga, jadi dia menoleh ke Tian Bei, kau punya? Keduanya menggeleng. Lin Tian menatap Wu Huoyan, tapi dia malah tertawa, jangan harap aku punya. Lin Tian menghela napas, sepertinya kita benar-benar bokek. Mau jadi pengemis? Canda Wu Huoyan. Tapi Wulanxin berkata, percuma jadi pengemis. Untuk pergi ke tempat yang kalian tuju, butuh minimal 100 batu jiwa surga. Semakin banyak orang,
semakin besar konsumsinya. Wu Huoyan mencibir, "Wah, bisa bangkrut tuh." Tapi Lin Tian langsung pergi, membuat orang-orang penasaran kemana ia akan pergi. Tak lama, Lin Tian muncul kembali di sebuah tempat bernama Pavilion Sifu. "Anak ini mau apa? Mau beli jimat?" ejek Wu Lanxin. Tapi Wu Huoyan menatap serius, "Anak ini pasti punya ide cari uang." "Cari uang? Ini tempat jual jimat hantu, emang bisa dapat untung?" Wu Lanxin mencibir. Tapi ia tahu, Lin Tian tidak akan melakukan hal sia-sia, jadi mulai penasaran, pasti dia punya rencana. Tian Bei dan Tian Cheng juga penasaran, apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Pada saat itu, Lin Tian melangkah masuk ke dalam pavilion jampi ungu dan menuju ke meja depan. Ia bertanya kepada pria parubaya yang gemuk di balik konter, "Apakah kalian menerima jampi roh?" Pemilik toko tersenyum dan menjawab, "Ya, tapi harga kami mungkin sedikit lebih rendah." "Seberapa rendah?" "Itu tergantung pada jampi yang kamu buat," jawab pemilik toko. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, "Jampi buatan saya bisa membunuh iblis bintang 3. "Apa? Iblis bintang 3? Kau bercanda?" Pemilik toko terkejut. Bukan hanya pemilik toko, tapi orang-orang di sekitarnya juga menatap Lin Tian dengan tatapan aneh, sementara Wu Lanxin mencibir, "Bocah, bisa tidak jangan membual?" Lin Tian malah melihat ke arah pemilik toko dan berkata, "Saya adalah juru jampi. Saya bisa membuat jampi, hanya saja karena bahan saya terbatas, saya hanya bisa memberimu versi kelas bawah. Tapi jampi kelas bawah ini pun cukup untuk membunuh iblis bintang 3. Semua orang terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, jampi roh adalah benda yang sangat langka, bahkan di kalangan para dewa. Pemilik toko menjadi bersemangat dan berkata, "Bisa aku lihat? Aku butuh beberapa bahan. Kalau kau bisa siapkan, aku akan buatkan untukmu," kata Lin Tian. Namun Wu Lanxin tertawa dari samping. "Pemilik toko, jangan tertipu olehnya. Nanti kau malah tidak dapat apa-apa." Pemilik toko pun mulai ragu. Memang benar, jampi seperti itu terdengar mustahil, apalagi Lin Tian hanya berada di tingkat kultivasi negara emas. Melihat pemilik toko mulai khawatir, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika kau berikan aku bahan-bahannya, dan aku tidak bisa membuatnya, nyawaku jadi jaminannya." "Serius?" Pemilik toko langsung semangat. Setelah Lin Tian mengangguk, pemilik toko langsung menyiapkan bahan yang dibutuhkan sesuai daftar yang diberikan Lin Tian, lalu menyiapkan sebuah ruang rahasia. Sementara itu, yang lain menunggu di luar. Wu Lanxin tertawa, "Pemilik toko, kali ini kau pasti akan menangis. Kalau dia gagal, aku akan ambil nyawanya sebagai ganti rugi," ujar pemilik toko sambil berpikir. "Dia itu licik dan kejam," lanjut Wu Lanxin, membuat pemilik toko makin khawatir. Si penari api, Wu Huoyan, tersenyum. Pemilik toko gemuk, "Siapa namamu?" "Aku Pang Dagui." "Pak Pang, sepertinya kali ini kau bakal rugi," ejek Wu Huoyan. Pang Dagui makin panik dan ingin masuk ke ruang rahasia, tapi Tian Cheng mencegahnya. "Pemilik toko, Lin Di pasti bisa melakukannya," ujar Tian Cheng. Tian Bei juga mendukung, "Ya, Lin Di bukan orang sembarangan." "Lin Di? Siapa Lin Di?" Pang Dagui kebingungan. Wu Huoyan tersenyum, "Siapa itu Lin Di? Emangnya terkenal?" Wu Lanxin, yang melihat Wu Huoyan mulai mendukung Lin Tian, curiga dan berkata, "Siapapun dia, pokoknya kalau bocah itu kabur, pemilik toko nggak bakal dapat apa-apa." Pang Dagui makin panik dan memanggil para penjaga untuk memaksa masuk. Tapi Tian Cheng dan Tian Bei menghadang mereka. Pang Dagui berteriak, "Ini tempatku." "Tapi kau sudah setuju membiarkan Lin Di menggambar jampi," jawab Tian Cheng. "Memang aku setuju, tapi ini sudah terlalu lama." "Baru setengah jam," ujar Tian Cheng. Tian Bei lalu berkata, "Begini saja, kalau dalam 2 jam dia belum keluar, kau boleh masuk." 2 jam? Pang Dagui berpikir keras, sementara Wu Lanxin mengejek, "Dalam 2 jam, orangnya sudah kabur. Kami tetap di sini. Kalau dia pergi, kami yang bertanggung jawab," ujar Tian Cheng. Pang Dagui akhirnya diyakinkan, sementara Wu Lanxin mencibir, "Kalian benar-benar percaya padanya? Lin Di itu jenius dunia dewa. Apapun bisa dia lakukan," kata Tian Cheng bangga. "Dia mantan dewa kuat yang pernah menggetarkan dunia roh," tambah Tian Bei. Wu Lanxin mencibir,
Cuma anak emas, sok jenius. Wu Huoyan mengangguk. Ya, bocah itu? Negara emas? Ah, wizard segala? Tapi Tian Cheng dan Tian Bei tahu percuma menjelaskan kepada mereka. Pang Dagui makin bingung dengan hubungan antara mereka semua dan Lin Tian, serta kenapa dua pria itu membela Lin Tian habis-habisan, sementara dua wanita itu malah merendahkannya. 1 jam kemudian, Wu Lanxin berkata, "Pemilik toko, ini sudah 1 jam. Kau yakin tidak mau masuk?" Wu Huoyan juga menyemangati, "Pemilik toko, kalau bocah itu kabur, kau rugi besar." Mendengar itu, Pang Dagui mulai gelisah, tapi Tian Cheng memohon, "Tolong beri waktu lagi." Sudah 1 jam. Kalau dia bisa bikin jampi, pasti sudah selesai dari tadi, ejek Wu Lanxin. "Aku mau masuk lihat." Tian Cheng dan Tian Bei mencoba menghalangi, tapi Pang Dagui menjebak mereka. Namun ketika pintu terbuka, Lin Tian muncul sambil tersenyum. "Ada apa ini?" "Ramai sekali." Tian Cheng langsung menjelaskan. Lin Tian melihat ke arah dua wanita itu dan berkata, "Kalian ini, benar-benar suka bikin ribut." Wu Lanxin mencibir, "1 jam loh, kamu benar-benar gambar jampi?" "Ya, pas banget selesai 1 jam, jawab Lin Tian santai. "Kami rasa kamu cuma omong doang." "Siapa bilang aku cuma bikin 1? Lin Tian lalu mengeluarkan 10 buah jampi sekaligus. Dua wanita itu tercengang, sementara Tian Cheng dan Tian Bei memandang dengan kekaguman. Pang Dagui sangat gembira dan berkata, "Apa ini jampi pembunuh?" "Ya, kelas bawah," jawab Lin Tian. "Tapi cukup untuk membunuh iblis bintang 3 ke bawah." Pang Dagui langsung ingin mengambil dan melihatnya, tapi Lin Tian tersenyum, "Karena kau yang siapkan bahan, berapa harga 1 jampi? Kau tentukan." Pang Dagui gugup menjawab, "Aku harus cek dulu. Tapi kalau asli, 1 jampi, aku bayar 10.000 batu roh." 10.000? "Oke, cukup buatku," ujar Lin Tian. Namun Wu Lanxin tak tahan dan berseru, "Pemilik toko, kamu jahat banget. Jampi itu harganya bisa 1 juta. Wu Huoyan langsung mengejek Wu Lanxin, "Kamu ini bodoh banget sih." "Bodoh?" "Iya, kamu malah bantu dia naikin harga. Dia kan bakal untung besar." Wu Huoyan merasa heran, bagaimana bisa Wu Lanxin jadi utusan, kalau mikir aja begitu polos. Wu Lanxin sendiri terlihat sangat kesal. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?